Oke Bapak Ibu, berikutnya kita akan membuat kelas di Microsoft Teams. Dan beberapa selain kelas ini kita akan buat mungkin topik. Jadi pertemuan kita nanti akan entah Bapak Ibu membuat pertemuan, ada kelas-kelasnya sendiri atau mau dibuat per topik, itu juga boleh. Ya, nanti kita akan bahas pada video kali ini. Jadi yang kita bahas kali ini adalah membuat kelas, kemudian membuat topik atau pertemuan, dan membuat kelompok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bekerja dengan siswa itu dalam kelompok, bukan hanya sekedar di dalam kelas secara klasikal, tapi bisa per kelompok. Oke, seperti apa itu? Nah, ini tim saya sudah masuk di Teams. Nah, untuk membuat kelas, klik menu tim, kemudian Bapak Ibu karena ingin membuat kelas yang baru ini, join or create a team. Jadi Bapak Ibu buatnya klik tombol ini. Nah, di sini ada sebenarnya ini karena ini kalau mau bergabung, ini salah satu tim yang sifatnya publik. Jadi siapapun yang ada di domain di Maluku Belajar atau bisa ikut gabung ke sini. Tapi secara default itu hanya dua ini Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat tim yang baru atau bergabung dengan kelas lain atau tim yang lain dengan kode. Jadi Bapak Ibu bisa, misalnya sudah dapat kode, Bapak Ibu ingin bergabung dengan grup itu, tinggal masukkan kodenya dan langsung bergabung masuk. Nah, untuk membuat tim, di sini ada 4 tipe yang sudah disiapkan template-nya oleh Microsoft. Ada kelas, ini jika Bapak Ibu ingin ya layaknya kita di kelas, guru dan siswa. Ini komunitas pembelajaran profesional atau PLC, seperti misalnya MGMP atau ya seperti itulah, kita dengan sesama kita ataupun KKG, sesama guru, komunitas guru. Nah, kalau ingin buat kelasnya sendiri, maka menggunakan ini. Template-nya nanti berbeda dengan template kalau kelas antara siswa dan guru. Kemudian ini staff, jadi mungkin tidak ada pembelajaran di situ, tapi ada sesuatu yang harus dikerjakan bareng-bareng, misalnya untuk TU kita, antara kepala sekolah dengan TU. Nah, itu menggunakan template ini. Nah, kalau yang ini misalnya ya di sekolah siswa atau guru ekstrakurikuler membuat tim sendiri, ya boleh pakai. Kita akan buat kelas. Ini diklik, kemudian masukkan nama tim. Misalnya saya buat di sini master matematika, jangan matematika lagi ya, bahasa Indonesia 10 MIPA 1 misalnya. Ini jika ingin menambahkan deskripsinya boleh, jika tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini ada pilihan Bapak Ibu jika ingin menggunakan jika ingin membuat tim sama seperti misalnya ini adalah tim kelas kedua. Sebelumnya sudah pernah membuat kelas dan ingin menggunakan template yang sama. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini, nanti tinggal memilih yang mana yang mau dipakai. Nanti ada pilihan-pilihan lainnya. Saya belum mau membahas ini dulu. Saya belum mau membahas itu dulu lebih jauh. Kita buat tim yang baru saja dulu. Bahasa Indonesia ini salah satu misalnya. Ini berikutnya. Berikutnya adalah kita menambahkan siswa dan atau menambahkan guru. Ini bisa kita lewati Bapak Ibu jika tidak ingin menambahkan, tapi saya mencontohkan dulu. Misalnya saya menambahkan siswa 01. Nah, ini nanti pembahasan untuk memasukkan siswa akan kita bahas pada video berikutnya atau pertemuan berikutnya. Ini formalitas, ya semacam itulah formalitas untuk membuat kelas. Jika ada guru yang ingin ditambahkan, bisa kita masukkan nama gurunya. Ini
Ini saya lewati dulu satu. Nah, biasanya ini pengen diganti gambarnya bukan seperti ini. Bapak Ibu bisa mengetik klik gambarnya, nanti akan ada berbagai macam pilihan. Atau jika ingin menggunakan gambar sendiri juga boleh, tinggal diklik saja yang ini dan Bapak Ibu silakan memilih gambar mana yang Bapak Ibu ingin menggunakan. Jika mau pakai yang sudah ada di sini ya tinggal pilih salah satu. Ini bisa kita ganti, misalnya ini saya pakai pendidikan menengah ya, walaupun ini sebenarnya tidak wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya saya pakai bahasa asing, ini tidak wajib, jadi oke, diperbarui. Nah, gambarnya sudah berubah ya. Ini tadi berubah karena tadi saya memilih sekolah SMA ya. Bapak Ibu di sini ini namanya kanal. Ini kanal yang tiap secara default akan ada kanal jenderal atau kanal umum. Tapi Bapak Ibu bisa menambahkan yang kanal-kanal lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen membuat suatu pembelajaran berdasarkan pertemuan, jadi misalnya ini Bapak Ibu tambahkan saluran. Saya misalnya buat di sini pertemuan 1. Nah, akan ada muncul kanal baru di sini. Jadi di sini adalah aktivitas pada pertemuan 1 di kelas. Apa yang dibahas, mungkin ada file-file tertentu yang dibahas bersama. Nah, ini Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Ada percakapan yang ingin dibahas bersama-sama siswa. Ini di sini. Misalnya kita tambahkan lagi pertemuan kedua misalnya. Nah, jadi misalkan dalam satu semester itu ada 16 pertemuan bersama siswa, maka Bapak Ibu perlu membuat 16 pertemuan. Misalnya kalau ingin menambahkannya, membuat kanal-kanalnya ini berdasarkan pertemuan. Tapi ada juga guru yang pengen, oh ini per bab deh, jadi untuk bab 1, jadi misalnya di sini saya buat bukan ini tapi per bab. Jadi misalnya saya ganti ini bukan pertemuan 1 tapi misalnya bab 01, entah tentang apa, misalnya tentang teks. Nah, kemudian yang ini juga saya ganti. Mungkin dengan begitu tidak akan banyak kanal baru yang dibuat. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin dalam satu semester hanya ada 3 atau 4 bab ya, berarti ini cukup ringkas 4 bab. Nah, nanti di dalam bab-bab ini ya mungkin akan kita berikan materi sesuai topik yang akan dibahas sesuai misalnya ada subbab-subbabnya, itu boleh juga. Nah, ini yang kedua, kita membuat topik atau membuat pertemuan. Yang ketiga adalah kita membuat kelompok. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa membuat kelompok kecil di dalam kelas kita. Sebenarnya caranya sama, tapi ini semacam tips saja atau trik untuk memudahkan kita dalam bekerja. Kita tambahkan saluran yang baru. Misalnya ini adalah kelompok 1. Nah, Bapak Ibu, secara tadi yang sebelumnya kan saya tidak mengotak-ngatik bagian privasinya ini. Nah, kalau untuk membuat kelompok yang hanya akan bisa diakses oleh saya dan kelompok tersebut, anggota kelompok tersebut, maka ini saya rubah, bukan standar tapi menjadi pribadi atau privasi. Jadi hanya dapat diakses oleh anggota-anggota kelompok itu saja. Nah, ini saya ganti, kemudian saya klik berikutnya. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan nama, karena tadi saya belum memasukkan nama siswa. Berarti yang bisa kan hanya, entah di sini sudah bisa.
Di sini bisa tetap kita memanggil yang lain, tapi akan ada pemberitahuan bahwa nama ini belum menjadi anggota kelas. Ya, ini ditambahkan. Nah, ulangi semua. Ternyata tiga-tiganya belum masuk. Ini tadi siswa yang satu kan belum saya tambahkan. Saya tadi lewati waktu pada saat membuat kelas. Nah, ini oke, kita oke dulu. Nah, di sini sudah ada kelompok satu, tapi belum ada anggotanya. Anggotanya baru saya sendiri. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan lagi, misalnya ada 2 kelompok di dalamnya nanti. Nah, tambahkan. Ini dirubah seperti biasa. Nah, Bapak Ibu, percakapan yang ada di kelompok satu itu hanya bisa dibaca oleh anggota kelompok satu. File yang kita masukkan di dalam kelompok satu, file bersama yang kita masukkan dalam kelompok satu ini juga hanya bisa diakses oleh anggota kelompok. Nah, di dalam jadi misalnya begini Bapak Ibu, di kelas umum ini kalau misalnya kita buat ini kan nanti akan ramai percakapan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa men-set atau mengaturnya agar tidak bisa membuat percakapan baru sendiri di sini. Misal, atau kebalikannya, justru di kelas umum Bapak Ibu boleh siapa saja membuat postingan baru. Jadi misalnya ini saya buat halo gitu ya. Nah, ini bisa semua, saya sebagai guru maupun siswa bisa membuat. Kalau di kelas umumnya, di kelompok umumnya secara klasikal. Tapi Bapak Ibu pengen kalau misalnya di bab 1 bahas teks, ini tidak ramai dengan postingan-postingan siswa, tapi saya hanya ngasih topik yang nanti akan didiskusikan di bagian replaynya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, saya akan setting dulu dia. Kelola saluran. Contoh Bapak Ibu. Kemudian di sini moderasinya kita aktifkan. Siapa saja yang bisa memoderasi, yang membuat postingan baru? Hanya saya. Kalau Bapak Ibu pengen nambahkan anggota kelompoknya, anggota ketua kelas atau guru lain juga boleh. Tinggal tambahkan kelola. Kemudian, nah, jadi siswa hanya bisa membalas pesan saluran atau bot yang bisa bekerja, yang lainnya tidak bisa. Ini misalnya kita lakukan, misal begini Bapak Ibu. Ini saya membuat topik 1. Silakan dibahas dan pelajari. Diskusikan di sini. Nah, siswa tidak bisa membuat percakapan baru Bapak Ibu. Jadi untuk topik yang ini kita akan berbalas-balasan di satu thread yang sama ini. Nah, jadi ini akan hanya bisa di sini mereka berbalas-balasan. Jadi akan ada diskusi yang hanya ada di topik ini, dan ini bisa kita ciutkan atau kita collapse atau dikumpulkan semua, jadi tidak memakan tempat. Diskusi tentang topik ini hanya ada di sini. Jika kita membuat topik 2, nah percakapannya juga hanya di sini, jadi tidak melebar kemana-mana. Ini bisa Bapak Ibu setting di kelas, ini pilihan. Sedangkan di umum siapa saja boleh berkomentar bebas, posting sesuatu yang baru pun boleh misalnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya pikir untuk membuat kelas dan kelompok juga topik atau kanal ini saya cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.